Joy. Selamat malam. Ya, Bung Joy, Indonesia berhasil menahan imbang Australia tanpa gol. Nah, apakah ini sebuah pencapaian yang patut disyukuri? Kalau dilihat dari prediksi awal jauh sebelum pertandingan dimulai dan sudah ada tim-tim yang berada di grup C, memang ini adalah sebuah pencapaian yang bagus ya. Tetapi kalau ditinjau dari 3 ini, pertandingan pertama Indonesia melawan Arab Saudi yang berhasil meraih 1 poin di Jeddah, ini hasil yang mengecewakan sebetulnya ya. Terlepas dari semua perjuangan yang telah dilakukan terutama barisan belakang, kiper Martin Paes yang saya kira juga tampil ya sebetulnya tidak seluar biasa ketika melawan Arab Saudi karena serangan-serangan dari Australia meskipun sangat gencar, shot on targetnya tidak terlalu fantastik ya, sehingga memang ya oke lah ada beberapa penyelamatan tapi memang belum benar-benar terpuji. Saya meramal Indonesia akan menang karena confidence-nya tinggi dan bermain di GBK. Tetapi ternyata memang Indonesia sangat terdominasi oleh Australia. Ini yang harusnya menjadi pelajaran bahwa level Indonesia sebetulnya masih di bawah Australia kalau kita lihat dari semua sisi pertandingan ya. Kalau kita lihat statistiknya kan shot on targetnya aja Australia 6 kalau nggak salah dari 19 tembakan. Indonesia hanya 2 gitu loh. Ball possession juga kalah, corner juga kalah. Akurasi passing juga kalah, jadi hampir semua departemen kalah. Jadi ini momen yang bagus setelah terbang tinggi melawan Arab Saudi, terbang tinggi meskipun tidak menang. Nah sekarang harus menginjak bumi karena Indonesia ternyata memang untuk bersaing di level elit Asia masih harus belajar banyak, terutama setelah pertandingan. Kan harusnya sih kalau di atas kertas melihat pertandingan melawan Arab Saudi, Indonesia harusnya bisa menang lah 1-0. Tapi itu harus ada jual beli serangan yang seperti dibilang tadi. Tapi kan ternyata bukan jual beli serangan. Yang terjadi adalah Australia sangat mendominasi dan hanya ketidakberuntungan mereka ya. Ada satu tembakan dari Australia yang mengenai tiang, menyentuh kaki kiper Paes dan keluar bolanya gitu. Tapi overall sebetulnya memang Australia lebih unggul di semua lini ya dibandingkan dengan Indonesia yang sebenarnya tampil agak mengecewakan nih di depan publiknya sendiri karena memang saya lihat belum terlalu tune in permainannya untuk melakoni pertandingan dengan tekanan yang berat. Kalau tekanannya tidak berat mungkin bisa melakukan serangan-serangan yang akurat ya. Tapi ternyata dengan tekanan berat sulit keluar dari pressure-nya. Sehingga mungkin ini pelajaran bagi Sintayong untuk bagaimana melawan tim yang satu kelas lebih di atas bisa mengatasi tekanan dan melakukan serangan balik yang tajam. Tadi serangan baliknya menurut saya hanya satu saja yang bisa membuahkan shot on target, di luar itu nggak ada yang membahayakan gawang Australia. Walaupun perbezaan ranking yang sangat ketara, Indonesia berjaya menahan Australia dekat Stadium Gelora Bung Karno. Okey, macam biasa ramai yang minta aku review game yang ini. Sebelum tu aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, please tekan butang follow. Dah tekan? Mantap cuy. Okey, saya nak mulakan dengan yang positif dulu. Pertama sekali, dari segi bertahan, defending Indonesia memang bertahan betul-betul. Memang bermati-matian tahan sebab Australia serang tak henti-henti. Kita boleh nampak player-player macam Jay Izzez, Rizky Ridho, semuanya melontarkan badan mereka menahan daripada gol. Sebab tu saya tanya orang Indonesia, betul ke nak letak Rizky Ridho dekat bench? Sebab bagi saya, this is a very quality player. Dia juga adalah orang Indonesia. Betul ke ada player baru masuk terus letak Rizky Ridho dekat bench? Kemudian kita ada hero kita sekali lagi, player of the match iaitu Martin Paes. Saya rasa inilah perbezaan besar sewaktu Indonesia kalah 4-0 hari tu. Rasanya kalau Martin Paes ni tak ada, mungkin Indonesia kalah dalam 2-0 juga kot. Sebab save-save yang dia buat memang padu weh. Okey, jom borak sikit pasal benda yang negatif dalam game kali ni. Korang boleh tengok perbezaan antara dua negara ni memang sangat-sangat ketara. Australia mendominasi perlawanan. Hanya beberapa kali sahaja Indonesia berjaya keluar daripada kawasan sendiri. Selebihnya, Australia menguasai bola dari segi
shots on target, shots semua memang banyak betul lah semalam. Indonesia memang bertahan habis-habisan. Bukannya tak ada peluang untuk counter attack, ada peluang tapi tak tahulah dari segi passing tak sampai, main long ball, striker dapat bola lepas tu tengok tak ada orang ke nak tolong aku ni kan. Macam banyak kali lah Ratna sorang-sorang kan. Jadi macam rasanya Indonesia memang memilih untuk bertahan sahaja semalam. Pendapat aku yang jujur, Indonesia bertahan dengan sangat baik tapi dari segi menyerang memang barai weh. Chemistry macam tak ada. Aku rasa Indonesia mungkin kena cari player-player naturalisasi dekat bahagian serangan pula. Sebab bahagian belakang aku rasa dah okey. Aku rasa dah bertahan dengan baik lah. Okey, itu pendapat aku. Korang komen pendapat korang dekat bawah. Ya, sejauh ini saran dan masukannya itu adalah di lini serangnya ya teman-teman. Tapi jangan dilupakan juga ya Australia itu kan secara ranking FIFA jauh ya. Jadi memang Indonesia itu harusnya kalah kalau dari sisi Australianya. Pasti Australia saya yakin targetnya menang. Harus garansi menang lah atas Indonesia demi poin. Ternyata imbang itu pasti mereka menganggapnya sebuah kekalahan karena bisa diimbangi oleh Indonesia. Dari satu sisi bagi Indonesia menahan Australia menurut saya adalah sebuah prestasi dan sebuah kemenangan ya gitu ya teman-teman. Jadi kalau dilihat sisi-sisi itunya ya bagi Australia ini sebenarnya kekalahan kalau dihubungkan dengan ranking FIFA ya. Tapi kalau dari sisi Indonesia walaupun imbang tapi ini cukup sebuah kemenangan juga sih karena ya mampu gitu menahan Australia ya. Evaluasinya tadi dari sisi serangan ya teman-teman. Kita lanjut videonya. Timnas Indonesia keren imbang dengan Australia. Sejujurnya bukan game yang mudah menentang satu pasukan yang ada pengalaman main ke Piala Dunia. Shin Taeyong memulakan permainan ini dengan taktikal yang lebih defensif. Ini jelas apabila dia menggunakan Ivan Jenner ke kawasan tengah. Untuk 10 minit babak pertama Indonesia main dengan luar biasa. Percubaan Sandy Walsh dan Rafael Strick telah diselamatkan oleh goalkeeper Australia. Selepas itu apabila Australia menjumpai rentak permainan mereka yang pegang game. Bertubi-tubi mereka menyerang tetapi defense timnas memang mantap. Man of the match ialah Martin Paes. Tanpa dia Indonesia sudah bolos 2 atau 3 gol. Verdong juga main dengan bagus hari ini. Defender yang lain termasuk Izzes, Hapner dan Rido juga menyela dan memastikan Australia tak menjaringkan gol. Dari segi serangan tak banyak yang berlaku dan masih Leno asyik hilang bola. Masuk babak kedua, serangan Indonesia lebih rancak dengan adanya Witan. Baru kita nampak link up serangan dengan Regna dan juga Walsh dan Verdon kat kawasan luas. Apabila Tom Hay masuk baki 20 minit permainan, timnas lebih mengawal kawasan tengah. Kalau dia memulakan permainan, abang tak heran kalau timnas menang 1-0. Apa-apa pun, selamat timnas Indonesia untuk keputusan yang memuaskan dan mampu imbang dengan Australia. Apa pula pendapat kalian? Komen kat sini. Kali ni Indonesia seri pula dengan Australia. Padu man. Selepas Arab Saudi ikat Indonesia seri game yang pertama tempoh hari, kali ni Indonesia seri pula dengan Australia. Aku tak nak ulas panjang-panjang untuk game ni. Cuma satu je aku nak cakap. Defend Indonesia memang cukup solid habis weh. Kurang melakukan kesilapan dan cukup berdisiplin apabila bertahan. Ditambahnya pula goalkeeper Indonesia Martin Paes perform teruk mat. Mengekang asakan daripada Australia yang datang bertubi-tubi. Next game, andai kata Indonesia boleh menang lawan Bahrain dan China, seri pula ke lawan dengan pasukan Jepun, aku rasa Indonesia nak ke Piala Dunia tu mungkin mimpi boleh jadi kenyataan. Ya itu ya teman-teman, dari sisi Australia ini sebuah kekalahan loh, karena mereka saya yakin targetnya itu wajib menang lawan Indonesia karena kan secara ranking di bawah mereka, jadi garansi itu harus amankan 3 poin kan, tapi ternyata gitu ya teman-teman, kita bisa tahan imbang dan saya yakin ini mereka itu frustasi ya dengan pertahanan Indonesia ya. Tadi masukan-masukan untuk sisi serangannya ya teman-teman ya, saya yakin ada strategi khusus nanti di next pertandingan ini untuk mencuri 3 poin, tapi sisi pertahanan kita luar biasa dan ini menakutkan untuk tim-tim raksasa ya teman-teman. Ini pasti sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat diperhitungkan oleh tim-tim di grup ya. Ternyata Indonesia itu bukan kaleng-kaleng ya. Australia, Arab Saudi sudah terbukti nggak mampu menang atas Indonesia. Jadi ini sebenarnya menurut saya sebuah apa ya, strategi yang sangat baik di sisi pertahanan. Tinggal mungkin sedikit kombinasi di depan, chemistry para penyerang ya. Tapi saya yakin, kita percaya pada pelatih, kita percaya Shin Taeyong akan membuat strategi yang membuat
Indonesia bisa mencuri 3 poin ya kan di pertandingan selanjutnya. Itu kalau menurut saya ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.